Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini bertemu lagi dengan saya Ibu Omi Pramiana pada mata kuliah akuntansi biaya. Hari ini kita di pertemuan 8 akan membahas tentang metode harga pokok produk bersama dan juga produk sampingan ya. Di mana pengertian tentang harga pokok produk bersama dan produk sampingan adalah biaya bersama atau joint cost, biaya yang timbul untuk menghasilkan dua jenis produk atau lebih dalam satu proses produksi yang dilakukan secara simultan atau bersama-sama, di mana terjadinya biaya. Kemudian terdapat titik pemisahan, split of point, suatu titik atau waktu di mana masing-masing produk bersama dan produk sampingan dapat didefinisikan. Yang kedua, biaya produk bersama atau joint product cost merupakan biaya yang sejak awal proses, meliputi biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik yang dikeluarkan mengolah beberapa jenis produk. Produk bersama merupakan dua atau lebih jenis produk yang diproduksi secara bersama-sama dalam satu rangkaian proses produksi, dan masing-masing produk mempunyai harga jual yang relatif sama. Produk ini disebut juga produk utama. Yang kedua adalah selanjutnya produk sampingan, di mana produk yang diproduksi bersama-sama dengan produk lainnya tapi mempunyai nilai jual yang relatif rendah dari produk lainnya atau di produk utamanya. Ya, kalau kita melihat di mana ada bahan baku, kemudian diproses dengan proses gabungan, kemudian ada split of point atau titik pemisahan menjadi produk A, B, dan C. Nah, hasil dari produk bersama menghasilkan produk utama dan juga produk sampingan. Produk yang dihasilkan dalam produk utama adalah dalam proses produksi secara bersama-sama mempunyai nilai atau kuantitas yang lebih besar dibandingkan produk lainnya atau produk sampingannya. Sedangkan produk sampingan merupakan produk yang dihasilkan dalam proses produksi secara bersama, tetapi produk tersebut memiliki nilai atau kuantitas yang lebih rendah dibandingkan dengan produk lainnya atau produk utamanya. Contohnya ada penggilingan padi, di mana produk utamanya adalah beras, produk sampingannya adalah kedelai. Penyilangan minyak bumi, nah produk utamanya adalah minyak bumi, kemudian produk sampingannya adalah aspal. Kalau kita lihat tukang kayu, berarti produk utamanya mungkin bisa meja, lemari, mungkin pintu, produk sampingannya gerajen gitu ya. Oke, itu saja yang kita ke contoh kasusnya aja. Nah, untuk metode alokasi biaya produk bersama, kita bahas dulu tentang metode pokok produk bersamanya. Nah, di mana metode alokasi biaya produk bersama ada 4 metode. Metode harga jual pasar atau nilai jual hipotesis. Nah, yang kedua metode unit fisik. Yang ketiga metode rata-rata sederhana dan metode rata-rata tertimbang. Untuk metode harga pasar itu ada dua. Harga jual diketahui pada titik pisah dan harga jual tidak diketahui pada saat titik pisah. Kita ke contoh kasusnya ya. Metode nilai jual relatif atau metode nilai pasar, di mana metode ini digunakan oleh perusahaan untuk mengalokasikan biaya bersama kepada produk bersama, karena harga jual atau nilai jual produk merupakan perwujudan dari biaya-biaya yang dikeluarkan dalam mengolah produk. Sebuah perusahaan PT Abadi Buana Citra ya, perusahaan menyilangan minyak dengan biaya bersama diperlukan untuk proses penyilangan minyak tersebut sebesar 1 juta. Proses produksi bersama yang dilaksanakan secara bersama-sama adalah bensin sebanyak 40.000 liter, minyak pelumas 35.000 liter, dan minyak tanah 25.000 liter. Harga jual masing-masing produk per liter setelah titik pisah adalah bensin 1.000, minyak pelumas 750, dan minyak tanah 500. Nah, kita buat alokasi biaya produk bersamanya ya. Pertama tadi bensin 40.000, pelumas 35.000, minyak tanah 25.000. Harga jual per unitnya 1.750 dan 500. Nilai jual didapatkan dari jumlah produk dikali dengan harga jual, jadi 40.000 kali 1.000 40 juta. Begitu juga selanjutnya sampai dengan minyak tanah 12.500. Nilai jual relatif didapatkan dari nilai jual masing-masing produk dibagi dengan total nilai jual.
Berarti 40 juta dibagi dengan 78.750.000 kali 100%, jadi 50,80%. 26.250 dibagi 78.750 kali 100%, 12.500 kali 78.750 kali 100%. Alokasi biaya bersamanya didapatkan dari nilai jual relatif dikali dengan biaya bersamanya 1 juta, jadi 508.000. 33,33 kali 100 kali 1 juta, 1587 kali 1 juta, totalnya 1 juta ya. Biaya per unitnya ada dari alokasi biaya bersama dibagi dengan jumlah produk ya. Jadi 508 dibagi dengan 40.000 jadi 12,70, 9,52 dan 6,35 itu biaya per unitnya. Oke, untuk selanjutnya metode rata-rata biaya persatuan. Kita lihat di sini contohnya sama ya. Biaya bersamanya 1 juta, proses produksi yang dilaksanakan bensinnya 40.000, minyak pelumas 35, minyak tanah 25.000, total biaya produksi secara kesatuan sebanyak 100.000 liter. Nah, berdasarkan data tersebut dapat dihitung biaya rata-rata per liternya adalah 1 juta dari total biaya bersama dan per liternya adalah 100.000 ya. Alokasi biaya bersamanya tadi jumlah produknya bensin 40, pelumas 35, minyak tanah 25, rata-rata biaya persatuannya adalah 10 tadi ya, 40 kali 10, 35 kali 10 dan 25 kali 10. Alokasi biaya bersamanya dari jumlah produk dikali dengan rata-rata biaya persatuannya 40.000 kali 10, 400, 350 dan 250, sehingga total alokasi biaya bersamanya adalah 1 juta. Mudah sekali ya. Oke, selanjutnya metode rata-rata tertimbang. Contoh kasusnya sama ya, tadi penghilangan minyak dengan total biaya bersamanya 1 juta, yang diproduksi bensin 40.000, minyak pelumas 35.000, minyak tanah 25.000. Angka penimbang masing-masing produk adalah 3, bensin dan minyak pelumas 2 dan minyak tanah 1. Jadi angka tertimbang ini berdasarkan dengan banyak sekali kebijakan yang ditentukan oleh perusahaan. Contohnya mungkin karena bensin itu lakunya lebih banyak, ataupun kapasitasnya lebih banyak, atau mungkin kualitasnya lebih bagus, makanya diberikan diberikan angka penimbang yang paling tinggi. Oke, kita ke penyelesaiannya aja. Bensinnya tadi 40, pelumas 35 dan minyak tanah 25.000. Angka penimbangnya 321. Jumlah produknya di sini bisa dilihat, jumlah produk dikali dengan angka penimbangnya 40.000 kali 3, 35.000 kali 2 dan 25.000 kali 1. Alokasi biaya bersamanya adalah di sini 120.000 dibagi dengan 215.000 dikali dengan 1 juta. Jadi jumlah yang penimbang masing-masing produk dibagi ke totalnya dikali dengan 1 juta. Jadi untuk bensin 558.140, pelumasnya 325.581 dan minyak tanah 116.279, totalnya 1 juta. Nah, kita ke metode unit kuantitatif ya, sama ya contohnya tadi total biaya bersamanya 1 juta. Untuk perusahaan menggunakan bahan minyak sebesar 100.000 liter untuk diolah menjadi minyak tanah bensin ya, dan pelumas sama tadi 40.000, 35.000 dan 25.000. Persentasenya 40% didapatkan dari mana? Ya, jadi 40.000 dibagi dengan 100.000 kali 100%, 35.000 kali 100.000 bagi 100.000 kali 30 kali 100%, 25.000 dibagi 100.000 kali 100%, sehingga alokasi biaya bersamanya tadi 40.000 untuk 40% kali 1 juta untuk biaya bersamanya. Pelumasnya 35% kali 1 juta dan minyak tanah 25% kali 250.000.
Kita lanjutkan ke metode penentuan biaya produk sampingan, di mana metode berlaku terhadap biaya produk sampingan ada dua cara. Biaya produksi bersama tidak dialokasikan ke produk sampingan, yaitu metode pengakuan pendapatan kotor dan pendapatan bersih. Biaya produksi bersama dialokasikan kepada produk sampingan dengan alokasi. Nah, metode tanpa alokasi, di mana metode pengakuan pendapatan kotor dalam metode ini tidak dilakukan alokasi biaya bersama dalam produk sampingan, sehingga semua biaya bersama dibebankan seluruhnya kepada produk utama. Jumlah pendapatan yang diperoleh dari hasil penjualan produk sampingan akan disajikan dalam laporan laba rugi. Yang pertama dimasukkan dalam pendapatan lain-lain. 2. Tambahan pendapatan penjualan utama. Ketiga, pengurangan HPP produk utama. Dan keempat, pengurangan biaya total produksi produk utama. Kita ke contoh kasus metode tanpa alokasi ya. Ini adalah laporan laba rugi PT Anugrah Jaya. Bisa dilihat penjualannya 10.000 unit dengan biaya penjualannya 60 jadi 600.000. Harga pokoknya persediaan awalnya 45.000, produk biaya produksinya 495, barang tersedia dijual 540, persediaan akhir 90.000. HPP-nya 450.000, laba kotornya 150, biaya pemasaran dan administrasi 60.000, sehingga laba operasi 90.000. Kita lihat di sini. Nah, pertama, pendapatan produk sampingan sebagai pendapatan lain-lain. Tadi penjualannya 600, persediaan awalnya 45, biaya produksinya 495, barang yang dijual 540, persediaan akhir 90.000. Harga pokok penjualannya 450, laba kotor 150, laba operasi 90.000. Pendapatan produk sampingan dimasukkan dalam pendapatan lain-lain. Nah, pendapatan lain-lain di sini dimasukkan pendapatan dari hasil penjualan produk sampingan 45.000, jadi laba sebelum pajaknya 135.000. Nah, selanjutnya pendapatan produk sampingan sebagai tambahan pendapatan penjualan utama. Nah, berarti di sini setelah penjualan ditambah dengan pendapatan dari hasil penjualan produk sampingannya 45.000. Di sini ditambahkan jadi 645.000. Sama ya, jadinya labanya bertambahnya sama ya, 135.000 ya laba operasinya. Nah, sekarang pendapatan produk sampingan sebagai pengurangan HPP produk utama. Di sini HPP-nya 450.000, penjualan produk sampingannya sebagai pengurang. Nah, HPP jadi di sini dikurang 45.000, hingga total laba operasinya 135.000. Dan yang terakhir, pendapatan produk sampingan sebagai pengurangan biaya total produksi produk utama. Karena di sini tadi sudah ada biaya produksinya 495, di sini sebagai pengurang dari total biaya produk utamanya 45.000, sehingga laba operasinya tetap 135.000. Demikian sedikit penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.